Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kembali lagi firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru. Kau Allah yang baik yang menyertai kami saat kami tidur. Dan pagi hari ini ada kesegaran, ada kesehatan yang kami boleh rasakan Tuhan. Kami datang menghampiri tahta-Mu Tuhan untuk mendengar suara-Mu pagi ini. Bicaralah Tuhan dan ajar kami semua pagi hari ini. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah bebas berpendapat. Diambil dari Ayub 32 ayat 6-10. Beginilah firman Tuhan. Lalu berbicaralah Elihu bin Barak-Heel, orang Bus itu, "Aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu, aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Oleh sebab itu aku berkata, dengarkanlah aku pun akan mengemukakan pendapatku." Saudara yang dikasihi Tuhan, zaman saat ini ada zaman kebebasan berpendapat. Sangat berbeda dengan zaman dahulu kala. Saat saya masih kecil, saya gak berani untuk menyatakan pendapat saya jika tidak diminta. Orang tua saya termasuk orang yang memegang teguh budaya Jawa, di mana pendapat orang tua dianggap selalu benar dan harus diikuti atau ditaati. Kita harus menghargai setiap pendapat orang tua kita tanpa kita bisa berkomentar. Setelah saya berkeluarga dan mempunyai anak, di dalam keluarga saya justru mengajarkan setiap orang boleh punya pendapat, termasuk anak-anak saya. Sebagai contoh, apabila kita ingin makan keluar bersama keluarga, semua anak-anak berhak berbicara untuk memilih tempat makan yang kita tuju. Jika tidak ada yang sepakat, maka kita akan memilih bergantian kemana kita akan pergi makannya. Si kecil juga punya hak menentukan kemana kita akan pergi makan. Yang sangat berbeda di masa saya, di masa anak-anak saya, setiap pergi makan selalu diputuskan oleh orang tua saya. Saat berkumpul dengan anak-anak saya dan istri saya, kami sering berdiskusi. Dan di dalam diskusi tersebut, beberapa kali sering diinterupsi oleh anak-anak saya jika pendapat saya menurut mereka tidak tepat. Saya menyadari hal itu sebagai kebebasan berpendapat, dan saya pun menerima pendapat anak-anak saya yang saya anggap benar. Saya tidak pernah memandang rendah siapa yang berpendapat, tetapi kita hormati semua pendapat orang, dan kita dengar dulu apa isi pendapatnya. Walaupun anak-anak masih muda, jika pendapatnya benar dan masuk akal, harus kita dengarkan dan terima sebagai masukan yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa di masa penderitaannya, Ayub didatangi oleh sahabat-sahabatnya yang bermaksud menghiburnya. Siapa saja mereka? Yaitu Elifaz, Bildad, dan Suah. Rupanya masih ada satu lagi yang ikut menasihati Ayub, namanya adalah Elihu. Di ayat 6 dikatakan, "Lalu berbicaralah Elihu bin Barak-Heel, orang Bus itu, aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu." Elihu memiliki cara pandang tentang Allah yang berbeda dari ketiga sahabat Ayub. Paling tidak dari segi usia, Elihu lebih muda daripada Ayub dan ketiga sahabatnya. Ia menilai ucapan ketiga sahabat Ayub terhadap Ayub adalah hal yang sia-sia, karena hikmat mereka sama sekali tidak menjawab atau meringankan beban penderitaan Ayub. Elihu adalah orang yang sabar menunggu giliran bicara. Ia menunggu giliran setelah para sahabat Ayub berbicara. Ia menghargai orang yang lebih tua untuk berbicara lebih awal. Elihu merasa geram karena ucapan-ucapan dari para sahabat itu yang dianggap tidak bijak. Jika dibaca pasal ini secara keseluruhan, akan terlihat bahwa Elihu
bersikap netral dan tidak memihak siapapun. Ia mengakui bahwa tidak ada manusia yang dapat mengalahkan hikmat Allah. Ketika berbicara kepada Ayub, Elihu bersikap bersahabat karena ia siap mendengar pembelaan Ayub jika memang perkataannya tidak benar. Elihu terlihat sopan dan menghargai Ayub sebagai orang yang lebih tua daripadanya. Elihu dikatakan bijak karena ia menjaga ucapannya agar tidak melanggar kebenaran Allah dan melukai perasaannya sesama. Dari teladan Elihu kita dapat belajar bahwa yang pertama, jangan takut mengungkapkan pendapat. Walaupun kita muda, kita punya hak untuk mengungkapkan pendapat kita. Yang perlu diperhatikan yaitu kita harus tetap mengatakan dengan sopan dan sesuai etika yang ada. Yang kedua yaitu bersikaplah netral dalam berpendapat, karena kehadiran kita tidak jadi masalah tetapi jadi solusi. Kita bebas berpendapat, tetapi Tuhan menginginkan kita untuk berpendapat dengan baik dan penuh kasih, serta tidak melukai perasaan orang lain juga. Pagi ini kita belajar untuk menghargai setiap pendapat orang, apapun statusnya, apapun usianya. Mereka semua berhak untuk memberikan pendapat, dan kita percaya tidak ada pendapat yang salah. Semua pendapat baik adanya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu yang boleh kami dengar. Pagi hari ini kami mau belajar mendengar dan menghargai setiap pendapat orang lain, terlepas dari statusnya ataupun usianya. Kami menyadari mereka adalah orang-orang yang ditempatkan Tuhan juga berada di sekeliling kehidupan kami. Kehadiran mereka juga bisa memberikan dampak dan berkat yang baik kepada kami. Pagi hari ini kami juga tak lupa memohon berkat Tuhan tercurah kepada kami semua. Kami diberkati secara jasmani dan rohani. Kami terima berkat Tuhan ini secara utuh hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.